Mas Leo kan mantan anggota dewan ya Mas ya. Saya pengen ngobrol dengan Mas Leo terkait dengan ramenya berita tentang DPR kita. Pringsewu lah jelasnya. Banyak kritikan masyarakat terhadap anggota DPRD saat ini Mas. Kalau menurut Mas Leo, apa tanggapannya Mas? Ya menurut saya sih wajar-wajar saja Mas. Kalau anggota DPR itu tidak benar ya dan kurang mampu menjalankan tugas serta fungsinya, wajar dong kalau publik mengkritik. Benar nggak? Ya. Wajar. Jangan alergi dengan kritik. Gitu kan. Nggak boleh DPR itu alergi dengan kritik. Menurut saya wajar. Yang menjadi tidak wajar ketika dikritik tapi tidak ada perubahannya gitu. Nah maka menurut saya Mas, anggota DPR itu harus punya modal Mas. Maksudnya modal gimana itu? Yang pertama dia harus punya modal intelektualitas. Oh ya. Gitu. Anggota dewan harus pintar. Gitu Mas. Pintar dalam hal ini bukan secara akademik bahwa dia lulus sarjana, lulus perguruan tinggi dengan indeks prestasi yang sangat memuaskan atau cum laude, bukan itu. Bukan itu. Tetapi seorang anggota dewan itu harus punya modal intelektual, artinya dia harus cerdas Mas. Cerdas. Apakah menangkap permasalahan? Cerdas. Cerdas dalam hal apa dulu? Cerdas dalam melihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Gitu. Dia harus cerdas melihat persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Memberikan solusi, memberikan alternatif tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Nah, disitulah. Kemudian yang kedua, Mas, anggota dewan itu juga harus punya modal sosial. Ini penting. Oh ya. Anggota dewan harus punya modal sosial. Artinya anggota dewan harus dekat dengan masyarakat, harus dekat dengan konstituennya, supaya tidak ada sekat, ya, antara dewan dengan rakyatnya, begitu. Nah, kemudian tidak ada nanti image masyarakat, wadah ngubungin anggota dewannya angel. Kan kayak gitu. Ditelepon aja susah, nomornya sering mati. Yang sering saya lihat kan seperti itu. Iya, betul. Dihubungin susah. Bagaimana masyarakat kita akan menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan tersebut? Itu Mas. Jadi wajar lah kalau publik mengkritik. No problem menurut saya. Terus gini Mas, sejauh mana sih Mas anggota DPRD itu mampu menyerap aspirasi masyarakat? Anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat, Mas. Kalau saya lihat ya, sebetulnya anggota dewan ini mendapatkan anggaran loh Mas, untuk melakukan yang namanya reses. Ya, reses, paham ya reses ya. Jadi reses itu Mas, itu merupakan masa ya, di mana seorang anggota dewan itu bekerja di luar gedung DPR. Untuk apa? Untuk menemui konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing. Itu. Fungsinya apa? Untuk menyerap aspirasi, gitu. Untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat. Nah, kemudian masa reses ini biasanya itu dilakukan 3 kali loh dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya? 1 tahun. Biasanya dilakukan 3 kali dalam 1 tahun atau 14 kali dalam 1 periode masa jabatan anggota DPRD. Gitu, 14 kali dalam periode jabatan anggota DPRD. Artinya 5 tahun itu dilakukan 14 kali untuk penyerapan aspirasi daripada masyarakat itu Mas. Gitu. Tapi kalau dengan reses itu sudah efektif belum? Nah ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Jadi menurut saya bahwa tugas yang paling penting di dalam suatu anggota dewan ini, dia harus mampu benar-benar bisa menyerap aspirasi masyarakat, bisa menghimpun dan menindaklanjuti daripada aspirasi itu. Karena gini Mas, kita lihat contoh ya, kejadian di Pardasuka. Itu sampai jembatan putus, sampai ada mobil yang hanyut. Di situ berapa dewan yang ada di situ? Ada 4 dewan. Ada 4 dewan di situ. Apa tanggapannya Mas? Nah, sebagai wakil rakyat itu mestinya dia harus punya peranan penting ya, peranan penting untuk menghubungkan keinginan masyarakat. Ya, keinginan masyarakat yang dilihat pada proses-proses yang strategis. Jembatan itu strategis loh sebagai sarana transportasi loh. Sebagai penghubung satu daerah ke daerah yang lain. Nah, disinilah pentingnya anggota dewan. Dia menghubungkan keinginan masyarakat dengan pemerintah untuk kemajuan wilayah daerah tersebut. Kenapa kok banyak
masukan dari masyarakat yang belum terrealisasi. Kemudian apakah itu disampaikan dengan dewan atau tidak. Nah, makanya saya berharap reses ini jangan hanya dilaksanakan sebatas penyerapan anggaran, Mas. Oh iya. Penyerapan anggaran, karena untuk reses ini dewan ini dikasih anggaran loh. Anggaran itu disampaikan itu untuk menyerap aspirasi. Jadi jangan hanya sebatas menyerap anggaran. Sekarang kalau kita lihat pada saat dewan reses, ya tidak mungkin tidak semuanya ya. Itu ya dilakukan, cuma caranya yang kurang pas kalau menurut saya. Mestinya mereka harus mengundang tokoh-tokoh kan, tokoh agama, tokoh pemuda, ya tokoh masyarakat lah. Yeah. Atau orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan tentang kondisi yang terjadi di dalam masyarakat ini. Yang bisa bicara gitu. Jangan hanya sekedar orang kumpul, tanda tangan absen. Memang yang terjadi seperti itu. Tanda tangan absen, kemudian itu dijadikan suatu laporan. Realisasinya tidak ada. Nah, ini kan yang harus kita selami seperti itu. Jadi saya berharap sekali anggota dewan yang terhormat, jalankanlah reses dengan baik ya. Jangan hanya sebatas penyerapan anggaran, tetapi harus bisa menyerap aspirasi masyarakat. Artinya setiap keinginan masyarakat, setiap kebutuhan masyarakat yang paling mendasar itu harus dipenuhi. Ya. Itu haknya rakyat kok. Anda wakilnya, dewan wakilnya harus sampaikan kepada pemerintah. Begitu. Dalam APBD, Mas, perubahan yang kemarin ini yang pemerintah sahkan, sebetulnya pemerintah melakukan pembiayaan penyertaan modal investasi kepada Bank Lampung dan BUMD. Itu kalau menurut Mas Leo gimana, Mas? Pemerintah menganggarkan penyertaan modal atau investasi ke Bank Lampung sama ke BUMN PDAM kalau nggak salah itu. Ya kalau menurut saya sih pemerintah melakukan hal itu sah-sah saja. Sah-sah saja selama ada regulasinya. Ya, selama ada regulasinya. Dalam hal ini pemerintah membuat suatu kesepahaman dengan anggota DPR untuk membuat suatu perda. Kalau tidak salah di Prinsewu sudah ada, Mas. Yaitu Perda nomor 7 tahun 2016. Nah, nomor 7 tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pringsewu pada perseroan terbatas Bank Lampung kalau nggak salah seperti itu. Nah, kemudian kenapa pemerintah juga melakukan penyertaan modal ke dalam bank? Ini juga menurut saya untuk mengatasi kelebihan pada penerimaan pembiayaan, Mas. Itu bisa dilakukan juga untuk itu. Kemudian juga dalam hal ini pemerintah wajib untuk mengelola pembiayaan daerah dengan baik. Ya. Salah satunya yaitu dengan penanaman atau investasi pada Bank Lampung. Gitu. Dan nanti hasilnya, bagi hasilnya itu bisa dijadikan untuk pembiayaan pemerintah dan pembiayaan yang berkaitan dengan publik lah. Pelayanan publik. Pembiayaan publik, pelayanan pemerintah dan pelayanan publik. Terus dampak langsung ke masyarakatnya? Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan besar. Begitu banyak yang ditanamkan dalam investasi dalam Bank Lampung. Dalam hal ini peranan pemerintah itu harusnya kalau menurut saya, dan ini dewan juga harus bisa mendorong pemerintah. Bagaimana pemerintah ini harus menjembatani kepada masyarakat. Atau dalam hal ini UMKM lah, boleh dikatakan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan permodalan. Apalagi sekarang, Mas, BBM naik, ya, BBM naik, harga barang naik. Orang yang sebagai pelaku usaha pasti modalnya tambah. Benar. Pasti modalnya akan tambah. Ketika modal tambah, dia perlu modal, perlu duit, perlu uang untuk tambahan modal. Nah, di sini pemerintah juga harus jeli. Bagaimana caranya untuk membantu masyarakat? Karena kalau tidak salah di dalam perda itu mungkin pada maksud dan tujuan investasi itu dilakukan di situ salah satunya adalah untuk peningkatan sektor perekonomian. Nah itu, jadi pemerintah memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk bisa mengenal bank. Kemudian pemerintah memberikan suatu pembinaan kepada UMKM atau kepada pelaku usaha kecil sehingga mereka bisa kredibel. Ya, ketika berhubungan dengan pihak perbankan, mereka membantu bagaimana untuk mendapatkan pinjaman dari bank, ya. Tentu saja dengan kaedah-kaedah perbankan.
karena ini tujuannya profit oriented. Bolehlah dikatakan dengan bunga yang murah, Ya. yang penting dia tertib untuk membayar. Makanya di situ harus diajari masyarakat itu, sehingga mereka bisa mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Apalagi ini pemerintah mau masukkan dana sebesar itu untuk mengikuti investasi. Artinya mereka bisa bergaining dong dengan pihak bank. Masyarakatku ini, Ya. tolong diberikan kredit yang lunak. Caranya bagaimana? Program apa yang harus dijalankan dalam suatu kredit tersebut? Nah, ini pemerintah harus memberikan sosialisasi. Gitu. Sehingga pemerintah tidak alergi atau tidak takut untuk pinjam di bank. Ini juga bisa mengatasi bank pelecet, Mas. Tukang pecel sekarang ini dalam satu hari aja orang udah datang berapa kredit harian untuk kredit harian datang. Nah, ini kan ironis sekali. Iya, betul, Itu betul. terjadi di masyarakat. Ya. Nah, jadi pemerintah ini harus peka terhadap hal itu. Jadi menurut saya dia berinvestasi di Bank Lampung itu sah-sah saja karena ada regulasinya, ya, dan itu nggak melanggar aturan. Tapi manfaatnya juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu saja.